Pak Isa. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Isa nih, saya semangat dengan melihat sosok Pak Isa. Guru teladan ini. Minta maaf, minta waktunya sebentar bisa ya? Oke, silakan Bu. Oke, jadi seperti yang sudah kita rencanakan bahwa nantinya kita akan mengadakan supervisi, boleh ya Bapak ya? Boleh. Nah, sebagai rangkaian untuk supervisi, maka kita akan melakukan percakapan pra-supervisi lebih dahulu. Oke, supervisi ini sekali lagi jangan dijadikan beban ya Pak Isa ya. Bahwa supervisi ini adalah sama-sama kita membantu untuk mengevaluasi, menilai dan seterusnya untuk perbaikan pembelajaran kita juga. Jadi saya juga belajar dari Pak Isa. Nanti apa yang bagus dari Pak Isa berarti bisa saya ambil. Boleh ya Pak ya? Boleh silakan. Oke. Jadi untuk percakapan pra-supervisi yang pertama adalah tujuan pembelajaran Pak Isa nantinya apa ya Pak? Kalau boleh saya tahu. Tujuan pembelajaran di kelas karena ini materi tentang Indonesia Bu ya. Iya. Itu yang akan saya sampaikan pada pertemuan yang besok itu tentang tata astronomis Indonesia Bu. Jadi dengan tujuannya dengan melalui diskusi kelompok dan berbagai macam metode yang akan saya sampaikan nanti, siswa bisa memahami tentang tata astronomis Indonesia. Dan yang kedua, siswa bisa memahami pengaruh tata astronomis Indonesia terhadap kehidupan kita, seperti itu Bu. Kalau boleh tahu, ini materi yang Bapak ajarkan di kelas berapa Pak? Kelas 11 Bu. Oh iya, siap. 4A. Iya. Siswa itu bisa memahami secara mendalam Bu tentang tata astronomis Indonesia, batas-batasnya, kemudian bisa mencari pengaruhnya. Pengaruh tata astronomis itu kan sangat berkaitan dengan kehidupan kita Bu. Jadi area pengembangan kayak iklim dan seterusnya gitu ya, Pak ya. tentang iklim, tentang waktu, kan Oh pengaruhnya iya. dari situ kan. Iya. Seperti itu Bu. Jadi siswa nanti saya arahkan ke diskusi di situ Bu. Oh iya. Kemudian dengan tujuan dan area yang hendak Bapak capai tadi, kira-kira strategi pembelajaran yang seperti apa yang Pak Isa persiapkan? Dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi Bu. Jadi siswa itu saya kelompokkan sesuai dengan hasil tes diagnostik awal Bu. Mereka ada yang berminat secara estetik, ada yang teori, ada yang manual, seperti itu. Nah, dengan pembelajaran diferensiasi itu kemudian dilengkapi dengan aplikasi di Google Classroom Bu, LKPD, ada latihan di situ, kemudian juga dengan menggunakan teknologi PowerPoint dan menggunakan Google. Jadi siswa kalau dalam pembelajaran saya anjurkan untuk bawa handphone Bu. Itu karena generasi Z kan Bu. Terus sekarang kalau dengan apa yang mereka pegang, itulah mereka akan juga Bu. Sebisanya nanti mungkin Bu nanti bisa memberikan tambahan masukan SBK yang akan saya terapkan, karena memang kalau nggak ada SBK siswa itu menyiapkan strategi dengan pembelajaran diferensiasi, kemudian dengan melihat kesiapan, dengan melihat asesmen diagnosis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik, sehat, luar biasa. Ada yang masuk hari ini? Ada. Siapa yang akan masuk? Stres. Itu udah bisa masuk? Berarti ada beberapa siswa yang nggak masuk. Ada yang sakit, ada yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Nanti kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum mulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima
doa kita bisa melancar kegiatan belajar pada hari ini. Belajar pada hari ini kita akan belajar melanjutkan materi kemarin, pelajaran geografi ya. Kalian tentunya minggu kemarin sudah banyak belajar juga tentang materi geografi, yaitu posisi tentang kondisi Indonesia. Hari ini kita akan lanjutkan masih pokok bahasan posisi strategis Indonesia. Pada kesempatan ini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa mampu untuk memahami kata geologi. Tiga itulah yang sangat penting di dalam posisi strategis Indonesia. Karena dengan posisi strategis ini, maka Indonesia akan menjadi negara yang disegani oleh dunia. Karena kita posisinya sangat strategis dari Eropa, dari Amerika. Ini akan memanfaatkan dari posisi strategis Indonesia. Karena dengan ini masih banyak kekayaan alamnya. Konsentrasi yang kita SPK dulu. Ya. Nanti ketika saya bilang tepuk tunggal itu satu ya, tepuk tunggal. Nah nanti kalau di saya berkatanya double berarti ada double seperti itu. Kemudian yang kedua, oke kan? Misalkan dari mana? Misalkan dari tadi. Banyak begini ya, kalau saya bilang tepuk tunggal berarti tepuknya satu kali. Kalau dua kali berarti double. Kalau double berarti 4 kali seperti itu. Kemudian yang kedua itu ketika saya bilang tepuk tunggal kalian duduk. Ketika saya bilang tepuk ganda berarti kalian berdiri. Begitu ya. Paham? Tepuk tunggal kan? Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk ganda. Nah, bagus semuanya. Tepuk tangan dulu. Baik, sudah bagus. Sekarang kita lanjutkan tanda astronomis. Apa itu tanda astronomis? Silakan, Asin. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bintang dan garis bumi. Luar biasa bagus. Itu letak berdasarkan garis tata astronomis letak berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Nah, tata astronomis Indonesia itu 6 derajat 5 utara sampai 11 derajat 6 utara. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur. Sesuai dengan dia, kita akan mengetahui bagaimana pengaruh dari letak astronomis Indonesia terhadap kita semua, terhadap penduduk Indonesia, terhadap penduduk di dunia. Kita akan bagi kelompok sesuai dengan hasil asesmen diagnosis kemarin. Ada yang menggunakan secara kinestik, ada yang pakai audio, ada yang manual, dan ada yang menggunakan peta tebakan. Ya. Kemarin sesuai dengan yang sudah dihasil dari peta diagnostik, yang sebelah sini kemarin menggunakan video ya, kemudian sebelah sini kelompok ini menggunakan manual ya. Kemudian sini adalah menggunakan PowerPoint dan sebelah sini menggunakan peta konsep begitu. Tugasnya sudah ada di Google Classroom, ada di tugas sudah saya sampaikan ke kelas kalian sambil buka, silakan. Ada yang paham ya? Jelas di situ pengaruh data astronomis itu apa, kemudian pengaruhnya bagaimana terhadap master juga boleh. Paham ya caranya ya? Ya silakan ya. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Baik, karena sudah tutup ya, kita akan presentasi ya, presentasi terhadap hasil diskusi. Ada yang mau presentasi silakan. Ya silakan kelompok dari. Selamat siang. Kami dari kelompok Krakatau beranggotakan Heskia, saya sendiri Aksin, David dan Yuda. Di sini kami mempresentasikan dari hasil manual kami, yaitu tentang pertama apa itu letak astronomis dan kedua pengaruh letak astronomis. Yang pertama, apa itu letak astronomis?
letak astronomis menunjukkan keberadaan suatu wilayah berdasarkan garis. Bersebut itu merupakan garis kayan yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Oke, selanjutnya dijelaskan lebih. Oke, yang kita bahas dalam poin kedua, pengaruh letak astronomis. Beberapa hal yang dapat mengidentifikasi antara lain tanah subur karena memiliki iklim yang pasti, iklim tropis, ada musim panas hujan juga, kemudian ada potensi wilayah yang cukup tinggi dan keragaman hayati. Terima kasih telah kata sudah presentasi. Nanti kita sekali lagi beri aplaus untuk mereka. Bagus sekali tadi tuntun ya, tuntun apa itu garis letak astronomis dan apa itu kembali letak astronomis tadi berdasarkan hasil diskusi dari Bapak Prakato letak yang berdasarkan garis bintang dan garis. Nanti dalam pertemuan yang datang kita akan mendiskusikan hari ini. Evaluasi secara lisan itu ya, secara lisan mungkin sebagai untuk mengetahui sudah jauh mana pemahaman kalian pada hari ini ya. Artian juga ya. Maka astronomis apa artian juga? Ya bagus sekali. Beli pas apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis khatulistiwa yang Garis ya, yang bujur. timur. Astronomis. Ya, silakan. Ya. Kalau lintang itu mempengaruhi iklim, kalau bujur itu mempengaruhi berbeda waktu. Ya, kalau garis bintang mempengaruhi iklim, bujur mempengaruhi terhadap waktu. Garis pas ya. Baik, itu tes untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian ya. Karena tadi sudah pada paham, tadi sudah bisa semua. Nanti sambil belajar di rumah, sambil sebut ke nanti belajar di rumah untuk pertemuan yang akan datang tentang pengaruh dari letak geografis Indonesia, mengenai letak geografis Indonesia dan menganalisis tentang letak astronomis ini untuk pembelajaran yang akan datang. Begitu ya. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan belajar pada hari ini. Mohon maaf, terima kasih. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda. Siang dan selamat berjumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil supervisi kemarin, Oke. saya melihat Pak Isa sudah melakukan pembelajaran dengan bagus sekali, Pak. Saya sangat-sangat salut dengan apa yang sudah Bapak lakukan. Kemudian metode yang Bapak terapkan juga sudah bagus, sangat menginspirasi buat teman-teman lainnya nantinya. Nah, mungkin ada beberapa sedikit pertanyaan buat pasca observasi, bisa ya Pak ya? Ya, silakan Bu. Kira-kira setelah dilakukan supervisi, perasaan Pak Isa sendiri saat mengajar, setelah mengajar bagaimana Pak? Ya, perasaannya ya senang Bu. Ya. Karena bisa nanti kan dari itu kan bisa menyampaikan kekurangan-kekurangan yang karena kita. Yang saya amati kemarin sebenarnya dalam pembelajaran Pak Isa seperti yang sudah saya sampaikan di awal, Pak Isa sudah bagus sekali, sudah menyampaikan persepsi duluan, kemudian ini ada catatannya, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menyampaikan pertanyaan pemantik, kemudian untuk membangun konsentrasi siswa. Kalau tidak salah kemarin Pak Isa melakukan ice breaking yang sangat memberi semangat untuk anak-anak, kemudian Pak Isa juga melakukan atau memberikan apresiasi terhadap jawaban siswa yang benar, kemudian tidak lupa memberi motivasi. Ini ada catatannya. Kemudian setelah pada kegiatan intinya saya melihat bahwa Pak Isa seperti yang pada percakapan pra-observasi kemarin ya, Pak Isa menyampaikan bahwa Pak Isa akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, saya juga sudah melihat bahwa dalam pembelajaran diferensiasi yang Pak Isa lakukan itu lebih ke diferensi produk ya Pak ya. Produk. Benar. Kemudian Pak Isa juga setelah
pembelajaran melakukan refleksi, kemudian menyampaikan juga nantinya akan pembelajaran apa. Sudah bagus. Itu catatan observasi yang bisa saya dapatkan dari observasi kemarin, Pak. Oke. Terima kasih, Bu. Kemudian kira-kira dari kegiatan yang sudah Pak Isa lakukan, adakah hambatan-hambatan yang dialami Pak Isa? Hambatan-hambatannya yang pertama dalam tes diagnostik awal itu, Bu, itu kan kurang, mungkin siswa itu kadang ada perbedaan keinginan ya. Iya. Itu kemarin waktu saya lihat itu ada kelompok yang sebenarnya nggak ingin di bidang itu gitu, Bu. Iya. Jadi dia ingin yang dari yang lain, tapi ya nanti mungkin di lain kesempatan itu bisa ditampung aspirasi dari siswa, kan memang kita harus ngikuti dari keinginan siswa, kan namanya pembelajaran yang menghambat pada murid kan, Bu. Iya. Seperti itu. Memenuhi kebutuhan murid. Oke. Iya, benar. Oke, nah seandainya misalkan dengan kendala yang Bapak hadapi, pembelajaran Pak Isa lakukan kemarin, kalau kita berikan posisi dari 1 sampai 10, kira-kira posisi Pak Isa di mana, Pak? Ya, 7,5, Bu. Wis, kalau saya mah 8 itu sudah, Pak. Iya, menurut saya Pak Isa sudah 8 itu. Nah, kalau dari 7,5 berarti kan kita maunya maksimal ya. Nah, kira-kira kiat-kiat apa yang akan Bapak lakukan? Rencana tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Yang pertama, saya akan banyak belajar dengan guru-guru yang lain, guru-guru yang sudah berpengalaman kan, Bu, di pembelajaran di guru mereka ini. Kemudian juga komunikasi dengan teman-teman dari sekolah lain. Lagi kemarin sempat melakukan pelatihan, Bu, di situ sharing ya. Iya. Banyak guru-guru IPA di Kalimantan Tengah ini, Bu. Iya. Dan sangat menginspirasi. Saya juga sudah komunikasi. Bahkan mereka itu PNM itu, Bu. Ada sekolah yang sudah 95%, Bu. Luar biasa. Keren. Itu Iya. memang pengisiannya juga bersama-sama, Oh, dibimbing iya. seperti itu. Ya, Iya. dari situlah kita terinspirasi ya. Itu. Iya. Kemudian juga ada yang ketemu dengan guru inspiratif Kalimantan Tengah yang juara 1, itu juga bagus, masih muda tapi kemampuan teknologinya itu memang bagus, Bu. Disinilah saya merefleksi diri untuk ada penambahan kemampuan dalam IT-nya. Selain Iya. Canva, mungkin dengan menggunakan CorelDRAW, menggunakan Iya. Photoshop, kemudian untuk memberikan video pembelajaran bisa menggunakan aplikasi-aplikasi kayak Insert, kayak KineMaster dan lain sebagainya, Bu. Yang jelas itu mendukung kita. Jadi sekarang ini tidak hanya guru TI, Bu, yang Iya, benar. menggunakan, tapi kita semua ternyata harus mampu penguasaan ilmu dan teknologi itu. Rencana tindak lanjut Pak Isa ini adalah untuk peningkatan mutu pembelajaran, baik peningkatan kompetensi guru maupun siswanya bisa melalui peningkatan penguasaan IT ya, Pak ya. Benar. Apa yang sudah saya bayangkan dalam pikiran saya, kalau Pak Isa ngajar berarti pasti sophisticated. Iya. Terima kasih Pak Isa atas waktunya, kemudian atas izinnya saya bisa melakukan supervisi di kelas saat Pak Isa mengajar. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Isa lakukan bisa berkembang dengan baik sesuai dengan keinginan Pak Isa dan bisa ditularkan ke teman-temannya. Kayak gitu ya Pak. Terima kasih waktunya Pak Isa. Selamat siang.